Timbangan yang paling memberatkan bagi orang beriman kalau ditimbang amal, perbuatan, akhlak, dan adabnya. Paling berat. Prank-prank itu yang tipu orang sampai orang kena sakit jantung, kena dikejutkan, kan? Itu bukan. Kalau kamu mau selamat dalam hidup, beradab, dan beradab. Artinya seseorang itu kalau hidup tidak beradab, tidak selamat. Tidak selamat daripada penilaian orang, tak selamat daripada mulut orang. Paham dong? Sehingga hidupnya menjadi beban pada orang lain. Oleh hadza fil hadis menyatakan ittaqul la'anain, hati-hati kamu daripada kena laknat dua orang. Siapa itu? Orang kalau tidak beradab buang air kecil di tempat orang-orang yang sembang-sembang. Ada tempat orang borak-borak macam bus stop atau kawasan-kawasan yang orang duduk untuk sembang-sembang. Kemudian ada orang itu buang air kecil. Ketika orang tak ada, ketika sunyi tak ada orang, dia buang ke situ. Baunya mengganggu orang yang duduk kat situ, sehingga orang yang duduk maki kepada orang yang buat benda itu. Sebabnya dia tidak beradab, mengganggu orang lain. Wal mu'min man aminahun nas. Orang beriman itu orang lain selamat daripada kejahatannya, kejahatan mulutnya, kejahatan pandangannya. Oleh hadza kita diajarkan adab ini, hatta dalam hati pun kita diajarkan untuk beradab, sehingga tak boleh memandang rendah kepada orang lain, hatta tak cakap. Idza marru bihim taqamazun. Kalau ada orang mukmin lalu, satu dengan lain memata macamnya. Fairly, menghina. Tak cakap, tapi bahasa mata itu dah menghina, merendahkan orang lain, hatta bukan dengan lisannya, bukan dengan percakapannya. Seorang mukmin itu menjaga adabnya, bukan hanya mulutnya, tapi jaga hatinya untuk tidak memandang orang dengan pandangan rendah pada orang lain. Dalam gurau mesti beradab. Dalam bersahabat dan berteman mesti beradab, jangan gurau melampaui batas. Prank-prank itu yang tipu orang sampai orang kena sakit jantung, kena dikejutkan, kan? Itu bukan gurauan yang sopan. Kalau sampai orang diajak bergurau dengan cara melampaui batas. Timbangan yang paling memberatkan bagi orang beriman kalau ditimbang amal, perbuatan, akhlak, dan adabnya. Paling berat. Lebih daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah tertinggi itu adab dan akhlak. Sehingga coba kalau kita nampak orang itu, contohnya dia rajin pergi ke masjid contohnya, atau dia pergi hadir majelis ta'lim selalu, tak pernah absen, hadir selalu, tapi mulutnya itu tak pernah dia menggembirakan orang, suka menyakiti orang. Paham dong? Maka orang akan mengatakan, buat apa dia pergi ke masjid, mulutnya dia agak macam tu kepada orang lain. Hatta dia rajin pergi ke masjid, tapi masih ada cacat, ada aib pada orang itu. Apa sebabnya? Adabnya tak dijaga. Paham dong? Kalau fil hadis Nabi bersabda, Allah itu akan mengangkat darjat seseorang dengan akhlak yang baik sampai kepada peringkat darjat orang yang ahli salat dan ahli puasa. Ini kalau ada orang, dia tak banyak salatnya, tak banyak puasa sunnahnya, tapi adabnya banyak. Pahalanya, kedudukannya sama dengan orang yang banyak puasa dan juga banyak salat. Dengan apa? Dengan akhlak dan juga dengan adab.